Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi oleh orang yang telah tiada? Pernahkah mimpi berulang-ulang mengganggumu, seolah ada sesuatu yang belum selesai? Kali ini, kita akan menyimak kisah nyata dari seorang pria muda yang pergi ke Makkah, namun dihantui oleh suara tangisan ibunya yang telah wafat. Tangisan itu tidak berhenti, bahkan terdengar dari dalam mimpi setiap malam. Ini bukan cerita rekaan, tapi pengalaman batin seseorang yang terjebak antara penyesalan dan luka masa lalu. Dia mengaku telah melukai hati ibunya selama bertahun-tahun. Ia meninggalkannya demi dunia. Dan kini, ketika ibunya telah tiada, hatinya dihantui oleh kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Bahkan di kota suci pun, dia tidak menemukan ketenangan. Yang terdengar justru suara tangisan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, tulis komentar jika kamu pernah mengalami hal serupa, dan subscribe agar kisah seperti ini bisa terus menjadi peringatan dan pelajaran untuk kita semua. Mari kita mulai kisah ini. Sebuah kisah tentang durhaka yang tak sempat ditebus, dan suara dari alam kubur yang menggema hingga ke pelataran Ka'bah. Namanya Reza, seorang pria usia 29 tahun yang sukses secara materi. Ia dikenal sebagai pebisnis digital yang tajam, cerdas, dan punya banyak relasi internasional. Tapi di balik keberhasilannya, tersimpan luka yang sangat dalam. Ia meninggalkan ibunya sendirian sejak usia muda saat ia hijrah ke luar negeri untuk mengejar karier. Ibunya tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Jakarta. Seringkali menelepon Reza, tapi jarang dijawab, bahkan kadang hanya dibalas dengan pesan singkat, seperti, "Ma, aku sibuk ya." Reza tak pernah tahu bahwa pesan-pesan itu ditulis ibunya sambil menahan tangis, sambil menatap foto anaknya di ruang tamu yang sepi. Reza sempat pulang satu kali, tepat 2 bulan sebelum ibunya wafat. Tapi bahkan saat itu, ia hanya menginap 1 malam. Dan langsung pergi karena ada urusan penting. Ia tidak tahu bahwa malam itu ibunya sakit keras, menahan sesak napas, tapi tidak ingin menyusahkan anaknya yang dianggap terlalu sibuk untuk pulang. Dan akhirnya, kabar itu datang, ibunya meninggal dunia. Tapi bukan Reza yang ada di sisinya. Ia hanya datang beberapa jam setelah pemakaman selesai. Tangisnya pecah, tapi semuanya sudah terlambat. Ia berdiri di atas tanah merah yang masih basah, dengan hati yang penuh luka dan sesal yang tak berujung. Setahun berlalu sejak kematian sang ibu, tapi penyesalan Reza tak pernah hilang. Ia sering bermimpi melihat ibunya dalam keadaan pucat, duduk sendiri di sudut rumah, memanggil namanya. Bahkan dalam beberapa mimpi, ibunya menangis dan berkata, "Kenapa kamu tak pulang, Nak?" Merasa jiwanya makin tertekan, Reza memutuskan untuk berangkat ke Makkah. Ia ingin menghapus dosa masa lalu, katanya. Tapi yang ia bawa ke tanah suci bukan hati yang berserah, melainkan luka yang ia coba kubur dalam-dalam. Ia berharap suasana spiritual Makkah bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Setibanya di sana, Reza menjalankan ibadah umrah dengan tertib. Tapi malam harinya, saat ia tidur di hotel dekat Masjidil Haram, suara itu kembali datang. Tangisan halus lalu menjadi tangisan keras. Ia melihat ibunya lagi, tapi kali ini dengan wajah yang lebih sedih. Dan satu kalimat yang mengguncang jiwanya keluar dari mulut sang ibu, "Aku masih menunggumu meminta maaf." Reza terbangun dalam keadaan menggigil. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ini sudah ketiga kalinya mimpi itu datang selama ia di Makkah. Dan semakin hari, suara tangisan itu semakin keras dan jelas. Seolah-olah Makkah tidak mampu menenangkan jiwa yang belum menebus durhaka. Pagi itu, Reza berjalan ke Masjidil Haram dengan langkah berat. Ia tak lagi membawa semangat ibadah seperti saat awal datang. Matanya bengkak. Di pelataran Ka'bah, ia berdiri diam cukup lama, sebelum akhirnya bersujud untuk pertama kalinya. Dengan tangisan yang tak terbendung, tangisnya keras, hingga membuat beberapa jamaah di sekitarnya menoleh. Tapi Reza tak peduli. Ia menangis bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena takut-takut tidak diampuni. Takut ibunya benar-benar tersakiti di alam sana. Tak ada doa panjang hari itu, hanya isak yang tak kunjung berhenti. Seseorang menepuk pundaknya. Seorang pria tua yang mengenakan gamis dan sorban. Pria itu berkata lirih, "Ibumu mendengarmu, tapi kamu harus datang." Reza menoleh dengan mata penuh air. Namun pria itu sudah berjalan menjauh, menghilang di antara kerumunan. Hari itu,
Reza mulai merasa bahwa ibadah bukan sekadar ritual. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan untuk melarikan diri dari dosa, melainkan untuk menghadapinya. Setelah menjalani ibadah di Makkah selama 5 hari, Reza melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ia ingin ziarah ke makam Rasulullah dan bermunajat di Raudah. Tapi di sanalah mimpi itu kembali datang, kali ini lebih nyata. Reza tertidur sejenak di hotel, dan dalam mimpi, ibunya duduk mengenakan mukena putih, menatapnya sambil berlinang air mata. "Kenapa kamu selalu bilang nanti? Nanti, ketika ibu masih hidup, nak." Suara itu lirih, namun tajam. "Ibu tak butuh hartamu. Ibu hanya ingin pelukan dan doa dari anak yang soleh." Reza mencoba mendekati ibunya dalam mimpi itu, tapi tubuhnya seperti terpaku. Ia hanya bisa menangis dan berteriak minta maaf. Saat terbangun, ia menyadari bantalnya basah oleh air mata. Tangannya gemetar. Ia merasakan seperti ada seseorang di kamar yang memperhatikannya, tapi kamar itu kosong. Suasana menjadi sangat sunyi. Dalam diamnya, ia tahu ini bukan mimpi biasa. Hari itu juga Reza memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih banyak di masjid. Ia mulai membaca Al-Quran, mulai menulis surat untuk ibunya di buku catatan kecil. Dan setiap kali sujud, ia mengulang kalimat, "Ya Allah, maafkan aku dan bahagiakan ibuku di alam sana." Di dalam Raudah, tempat yang disebut sebagai taman surga di dunia, Reza duduk cukup lama. Orang-orang berdoa, menangis, bertasbih. Ia pun menunduk dan dalam diam mengucapkan satu doa yang ia ulang terus-menerus. "Ya Allah, sampaikan rinduku kepada ibu dan jangan biarkan ia kecewa karena anaknya." Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dekat dengan Allah. Tak ada gangguan, tak ada distraksi dunia. Hanya ia, air matanya, dan kesadaran bahwa taubat bukan hanya soal minta ampun, tapi juga memperbaiki apa yang pernah dihancurkan. Setelah berjam-jam di Raudah, ia merasa dadanya lebih ringan. Tapi bukan berarti rasa bersalahnya hilang. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa penyesalan bisa berubah jadi amal selama masih diberi umur. Dan selama itu pula, doa anak bisa menjadi cahaya bagi orang tua yang telah pergi. Reza memutuskan untuk memperbanyak sedekah atas nama ibunya, menghafal surat-surat pendek yang dulu tak pernah ia pedulikan, dan mulai menjaga sholat 5 waktu. Ia ingin menjadi anak yang mendoakan, bukan yang ditangisi di alam barzakh. Ketika kembali ke Indonesia, Reza adalah sosok yang berbeda. Ia tidak lagi sibuk dengan saham dan proyek. Ia datang ke rumah kecil peninggalan ibunya dan bersujud lama di karpet tua, tempat ibunya dulu sholat. Ia menangis dan memeluk sajadah itu, seolah memeluk ibunya yang telah tiada. Para tetangga kaget melihat perubahan Reza. Dulu, ia selalu terburu-buru jika pulang ke rumah itu. Kini, ia tinggal lebih lama. Bahkan sering terlihat membersihkan masjid kecil di dekat rumah. Ia mulai datang ke pengajian, membawa air minum untuk jamaah, dan sesekali membagikan nasi bungkus setiap Jumat. "Ini untuk ibu saya," katanya setiap kali bersedekah. Ia bahkan merenovasi masjid itu diam-diam dan menamai dengan nama ibunya sebagai bentuk penghormatan. Baginya, itu satu-satunya cara untuk meminta maaf dengan amal jariah yang terus mengalir waktu berjalan. Dan meski kesedihan tetap ada, tapi Reza kini hidup dengan lebih tenang. Ia tidak lagi mengejar dunia seperti dulu. Ia tahu kehidupan sesungguhnya adalah saat jantung berhenti berdetak. Dan amal menjadi satu-satunya bekal. Suatu malam, Reza kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat ibunya mengenakan pakaian putih bersih, tersenyum, duduk di taman yang sangat indah. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kabut. "Nak, terima kasih," kata ibunya dalam mimpi itu. Ibu sudah tenang sekarang. Air mata Reza menetes di alam mimpi. Ia mencoba memeluk ibunya, dan kali ini tubuhnya tak lagi terpaku. Ia bisa merasakan pelukan hangat itu, walau hanya sebentar. Dan sebelum mimpi itu berakhir, sang ibu membisikkan, "Teruslah mendoakan ibu, dan jangan tinggalkan Allah." Terbangun dengan hati yang damai, ia langsung mengambil air wudhu dan sholat malam. Sejak malam itu, ia tidak lagi dihantui mimpi tangisan, melainkan mimpi penuh cahaya. Ia percaya doanya telah sampai dan Allah telah menerima taubat serta penyesalannya. Hatinya pun kini mantap untuk menghabiskan sisa hidup dengan lebih berarti. Bukan sekadar sukses dunia,
tapi juga sukses akhirat. Ia tidak ingin menjadi anak yang hanya dibanggakan orang lain, tapi dilupakan oleh ibunya di akhirat. Kisah Reza menyebar dari satu majelis ke majelis lain. Banyak ustadz yang menceritakan perubahan hidupnya sebagai contoh nyata anak durhaka yang kembali kepada Allah. Ia pun pernah diminta bercerita langsung dalam sebuah kajian dan membuat banyak hadirin menangis. Bukan karena kisahnya dramatis, karena terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata. Banyak dari kita pernah menunda menelpon orang tua, pernah berkata kasar, atau terlalu sibuk hingga lupa mengucap terima kasih dan maaf. Dan banyak dari kita tidak sadar bahwa waktu bersama mereka sangat terbatas. Reza hanya berkata satu kalimat di akhir ceritanya. Kalau kalian masih punya ibu, peluk dia hari ini juga, karena aku tidak akan bisa melakukannya lagi. Kalimat itu menampar banyak hati, membuat banyak orang langsung menelepon orang tuanya saat itu juga. Kisah ini bukan tentang kesedihan semata, tapi tentang kesempatan. Selama kita masih hidup, selalu ada waktu untuk memperbaiki. Dan dengan Allah, ada satu hal yang Reza pelajari dari semua ini. Cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia tetap hidup, bahkan setelah jasad terkubur. Ia hadir lewat doa, lewat mimpi, dan lewat penyesalan yang menyentuh jiwa anak-anaknya. Dan tidak ada pintu surga yang lebih luas. Selain dari ridha ibu, Reza kini tidak lagi hanya menjalankan bisnis. Ia membuka sebuah rumah tahfidz kecil yang dinamai Darul Ummi. Rumah untuk mengenang ibunya. Anak-anak yatim diajarkan membaca Quran di sana. Dan setiap bacaan itu, Reza niatkan pahalanya untuk almarhumah ibunya. Semoga ini cukup menjadi penebus dosa, ucapnya, setiap kali mendengar suara anak-anak mengaji. Ia tidak tahu bagaimana nasib ibunya di alam sana. Doa anak yang soleh akan menerangi jalan sang ibu menuju surga. Dan kini, setiap kali melihat langit malam, Reza tak lagi merasa dikejar penyesalan, tapi merasa ditatap oleh cinta yang tak pernah padam. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa durhaka tidak selalu dengan makian atau kekerasan. Kadang, kita durhaka hanya karena terlalu sibuk, terlalu malas menelepon, terlalu pelit untuk memeluk. Jangan tunggu kematian datang baru merasa menyesal. Jangan tunggu ibumu tiada baru sadar bahwa ridha Allah tergantung pada ridha ibu. Pernah merasa bahwa kamu masih punya waktu, karena waktu itu bisa saja berakhir tanpa aba-aba. Jika kamu masih bisa melihat senyumnya, dengar suaranya, atau cium tangannya, maka kamu termasuk orang paling beruntung. Jangan sia-siakan itu. Jangan seperti Reza yang hanya bisa menangis di depan kuburan dan berharap bisa mengulang waktu. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua, agar tidak menunda taubat, tidak menunda kebaikan, dan tidak menunda mencintai orang tua kita. Selagi mereka masih ada, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan like dan tuliskan doa untuk kedua orang tuamu di kolom komentar. Semoga setiap huruf yang kamu ketik menjadi saksi cinta dan bakti kita kepada mereka. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang menggugah hati dan menuntun jiwa. Sebarkan video ini ke teman dan keluarga. Mungkin ada hati yang sedang butuh disentuh. Dan terakhir, peluklah ibumu hari ini jika kamu masih bisa. Jika tidak, kirimkan Al-Fatihah, karena doa anak yang soleh adalah hadiah terbaik bagi mereka yang telah pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.